Oke, jazakallahu khairan Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian pagi. Oke, kita mulai pengajian online kita, pengajian virtual kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya di pengajian virtual pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini topik kita adalah tanya jawab fikih mengenai puasa. Ya, di pengajiannya halaqah ini materinya akan disampaikan oleh Bapak Muhlih. Ya, Insya Allah nanti juga disusul oleh tanya jawab. Tanya jawabnya mungkin bisa sekitar puasa juga mungkin Insya Allah Pak Muhlih sekitar materi-materi fikih yang lalu, seperti kalau misalnya ada sedikit mengenai zakat pertanyaan juga Insya Allah bisa dijawab mungkin Pak Muhli ya. Ya, kemudian alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak pengajian Kagari tergantung perhitungan kalendernya ya, bisa malam ini bisa besok malam ya. Juga merupakan malam nisfu Sya'ban ya. Jadi malam 15 Sya'ban ya, jadi tak terasa 14 atau 15 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barikna Ramadan. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Muhlih untuk kita mulai dahulu dengan tilawah yang akan disampaikan oleh adik kita Kevin, Muhammad Kevin Al-Fatah. Go ahead Kevin, thanks for signing up for this. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfasakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Do you want the English translation? I have the Indonesian here, whichever works. O you have believed, decreed upon you is fasting, as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. Fasting for a limited number of days, so whoever among you is ill or on a journey during them, then an equal number of days are to be made up, and upon those who are able to fast but with hardship, a ransom as substitute of feeding a poor person each day. And whoever volunteers excess, it is better for him, but to fast is better for you, if you only knew. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it. And whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days. Allah intends for you ease and does not intend for you hardship, and wants for you to complete the period and to glorify Allah for what to which He has guided you, and perhaps you will be grateful. And when my servants ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, concerning me, indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. So let them respond to me by obedience and believe in me that they may be rightly guided. It has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives for sexual relations. They are clothing for you and you are clothing for them. Allah knows that you used to deceive yourselves, so He accepted your repentance and forgave you. So now have relations with them and seek that which Allah has decreed for you. And eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread of night. Then complete the fast until the sunset, and do not have relations with them as long as you are staying for worship in the mosques. These are the limits set by Allah, so do not approach them. Thus does Allah make clear His ordinances to the people that they may become righteous. Sadaqallahul Azim. Barakallahu azim. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Kevin. Ibu-ibu, Bapak pengajian Kagari, demikian tilawah yang disampaikan oleh adik kita, saudara Kevin. Insya Allah kita maju ke acara yang kedua, yaitu materi kajian oleh Bapak Muhlih Adnan, Master of Science. Silakan Pak Muhlih, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul kembali di ruang virtual. Insya Allah pada hari ini kita akan
berdiskusi tentang ibadah puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dengan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi akhir zaman dan melalui perantara beliaulah agama Islam ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Insya Allah pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan menemui bulan suci Ramadan, di mana dalam satu bulan penuh kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebelum kita masuk ke pernak tentang puasa, mari kita lihat ada apa di balik puasa, terutama keutamaannya. Keutamaan puasa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini sudah dibaca juga oleh Qari tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya salah satu fungsi puasa adalah untuk merecharge ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak setahun sekali. Dan secara manusiawi kita juga bisa merasakan bahwa ketika kita berpuasa, maka sangat ringan bagi kita untuk melakukan kegiatan ketakwaan, dan juga puasa ini secara bersamaan menghalangi kita atau menghadang kita, menyulitkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Bagaimana definisi takwa? Salah satunya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya kalau kita berpuasa maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, dan itu firman Allah itu bisa langsung kita rasakan ketika kita berpuasa. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah dari hadis Rasulullah SAW, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Siksa neraka itu sangatlah berat sekali, dan di riwayat lain diceritakan bagaimana siksaan yang ada di neraka. Nah, dengan berpuasa ini kita juga bisa berniat supaya harapannya ketika nanti di akhirat kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian ada juga hadis yang lain yang berbunyi, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang melakukan puasa satu hari di jalan Allah, jadi niatnya itu lillahi ta'ala, nawainya itu benar-benar lillahi ta'ala, maka Allah akan menjauhkan dari neraka sejauh 70 tahun, perjalanan 70 tahun. Jadi ibaratnya kalau kita bayangkan jalan kaki saja seumur hidup kita, selama 70 tahun kita jalan kaki, ya sejauh itulah akan dijauhkan kita dari api neraka. Satu hari. Bagaimana kalau 29 hari? Bagaimana kalau 29 hari kalikan 30 tahun, kalikan 60 tahun? Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi keutamaan puasa yang berikutnya adalah kita dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inline ya. Yang pertama tadi kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua ini kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian ada juga yang sangat menarik ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an syafa'an, yashfa'ani li 'abdin yaumal qiyamah." Jadi siam, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak di hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang sangat kita tidak tahu bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat. Some people mungkin dia merasakan kepayahan, sebagian orang juga mungkin bisa merasakan kemudahan, itu tergantung amal kita. Nah, salah satu yang bisa meringankan atau mempermudah urusan kita di hari kiamat adalah puasa dan Al-Quran. Jadi mari kita baca hadis selanjutannya. Yaqulu siyam, puasa itu kelak di hari kiamat akan berkata, "Ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'atuhu tu'am wa syahwat bin nahr. Fasyafi'ni fi." Aku telah melarang dia untuk makan dan syahwat di siang hari. Maka oleh karena itu berilah aku kesempatan untuk memberinya syafaat. Nah, kemudian Al-Quran juga melakukan hal yang sama. Al-Quran berkata, "Yaqul Quran mana'atuhu naum bil laili fasyafi'ni fi." Al-Quran berkata, "Wahai Robku, aku telah melarangnya dari tidur malam.
maka perkenankanlah aku untuk memberinya syafaat. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayashfa'an. Beliau bersabda, fayashfa'an. Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan izin kepada Al-Quran dan Syam untuk memberikan syafaat. Dan ini sangat bisa kita bayangkan ya, ketika Ramadan, idealnya ketika siang kita berpuasa, kemudian ketika malam kita tarawih, setelah tarawih biasanya memang kita tilawah. Jadi memang kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk mendapatkan syafaat dari kedua amalan tersebut, yaitu Syam dan Al-Quran. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum as-siyam hatta yuftir wal imamu al-adil wa da'watu al-mazlum." Jadi 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Berikutnya adalah pemimpin yang adil, dan yang berikutnya adalah doa orang yang terzalimi. Jadi selama kita berpuasa, kita yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mungkin kita sangat sudah familiar bahwasanya mendengar bahwasanya misalkan orang itu terzalimi maka doanya pasti terkabul. Ya sebenarnya tidak perlu tunggu terzalimi dulu. Kalau mau doanya terkabul, kita bisa berpuasa, dan ketika berpuasa itu marilah kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya. Bisa berdoa. Jadi dalam hal ini kita bisa membuat waktu kita yang kita miliki itu menjadi waktu yang mustajab. Jadi doa kita terkabul, yaitu dengan cara berpuasa. Jadi selama Ramadan, insya Allah siang hari ketika kita berdoa, maka doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesempatan emas bagi kita untuk memohon kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian, nah ini sangat menarik sekali hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini mungkin hadis sudah sangat umum juga. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis ini, saya ada riwayat lain yang menurut saya sangat menarik. Jadi kelak di hari kiamat, manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan satu persatu, one by one, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari penghisaban. Pada saat itu kita akan ditunjukkan kitab atau catatan yang berisi amal baik kita. Bukan amal baik, amal-amal kita, baik yang buruk maupun yang baik. Pada saat itu kita akan ditunjukkan lembaran pertama, "Wahai hambaku, apakah benar kamu melakukan dosa ini?" Sebagai seorang hamba di yaumul hisab, jelas tidak mungkin kita akan mengelak. Karena pun di sana juga ibaratnya tidak ada kesempatan sedikit pun untuk berbohong begitu. Kalaupun lisan berbohong, maka anggota badan yang lain akan mengiyakan. Maka pada saat itu seorang hamba, di riwayat tersebut diceritakan seorang hamba bercerita bahwa, "Ya betul, wahai Robku, aku telah melakukan ini." Kemudian dibuka lagi halaman berikutnya, ditanya lagi, "Wahai hambaku, apakah benar kamu melakukan perbuatan ini?" Perbuatan dosa maksudnya. Kemudian hamba tersebut menjawab iya. "Betul, wahai Robku, aku melakukan dosa ini." Dibuka lagi, ditanya lagi, "Wahai hambaku, apakah engkau benar melakukan perbuatan dosa ini?" Jawab lagi iya. Dibuka terus dan selalu dijawab iya. Sampai akhirnya seorang hamba tersebut merasa, ya sudah nih, habis nih. Jelas ini tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Karena terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan dan itu tercatat di catatan tersebut. Tapi ketika sudah selesai membuka catatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Robku, wahai hambaku, di dunia aku telah di dunia aku telah menutupi aib-aibmu, menutupi dosa-dosamu, maka di akhirat ini aku akan menghapuskan segala dosamu." Sudah semenjak saat itu maka langsung plong. Nah, dari hadis itu juga sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun kita di dunia melakukan suatu dosa, maka sebaiknya jangan sampai diceritakan pada orang lain. Kalau ternyata misalkan kita melakukan suatu perbuatan dosa dan tidak ada orang lain yang tahu, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menutupi
aib kita atau menutupi dosa kita seperti yang disampaikan di hadis tersebut. Jadi aku telah menutupi dosamu di dunia, maka di akhirat aku akan ampuni. Oleh karena itu ketika kita melakukan dosa, terpaksa melakukan dosa, maka hendaknya dosa itu kalau tidak ada yang tahu sudah ditutupi saja. Mudah-mudahan ini adalah satu tanda baik bahwa kelak dosa itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengampuninya? Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Jadi kalau kita puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah sangat beruntung bagi orang-orang yang termasuk golongan ini bisa menjaga niatnya selama Ramadan lillahi ta'ala dan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dosanya bisa diampuni, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa, seperti puasa itu bisa menahan syahwat dan segala macam, itu sangat banyak sekali Anda bisa temukan di banyak sumber. Dan memang yang namanya puasa itu ibadah yang luar biasa besarnya. Kemudian kita mulai masuk ke perihal pernak-pernik tentang puasa. Sekarang siapa sih sebenarnya yang wajib berpuasa? Yang pertama adalah Islam. Sebenarnya ada khilaf di nomor 1 ini, tapi saya pribadi lebih condong bahwasanya orang yang wajib berpuasa adalah yang pertama adalah Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga baligh, dan yang keempat adalah mengetahui wajibnya puasa. Keempat syarat ini harus terpenuhi. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak hukum kewajiban ini bisa gugur. Seperti misalkan ada orang Islam berakal tapi dia masih kecil, umur 6 tahun atau 5 tahun, yaitu dia tidak wajib berpuasa. Kemudian meskipun tidak wajib berpuasa, sebaiknya sebagai orang tua mungkin kita bisa mengajari mereka untuk mulai berpuasa. Kemudian katakanlah dia beragama Islam, tapi terus suatu saat akalnya hilang. Ya, berarti dia tidak wajib berpuasa. Jadi intinya keempat syarat ini harus terpenuhi. Termasuk nomor 4, mengetahui akan wajibnya puasa. Jadi maksudnya kita tuh benar-benar tahu bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadan. Kalau ternyata belum tahu, Disconnected mungkin Pak Muhli. Ya, insya Allah 1 menit kemudian Pak Muhli akan rejoin. Ada sedikit gangguan teknis. Ya, insya Allah 1 menit lagi bisa disconnected. Ya, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, sementara ini ya disampaikan oleh Pak Muflih ya beberapa fadilah atau keutamaan dari berpuasa. Ya, jadi yang pertama tentunya kalau dari ayat yang dibacakan oleh Kevin tadi adalah la'alakum tattaqun ya, menjadi orang yang takwa. Dan takwa adalah tidak hanya proses tetapi juga tujuan kita, karena banyak sekali dalam Al-Qur'an keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa ya. Jadi salah satunya misalnya diberikan jalan keluar yang dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Ya, jadi kita salah satunya mungkin tadi dari hadis Rasulullah yang disampaikan terakhir oleh Pak Muflih dari Abu Hurairah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita rahmat Allah. Jadi manusia itu memang tempatnya berbuat salah, maaf. Ya, masuk yaumil akhir seperti yang sedang kita bahas di surah Yasin, ya mungkin putus asa, wah terlalu banyak dosanya kita. Tapi kemudian Allah SWT dengan rahmatnya memberikan jalan bagi kita untuk keluar dari sisa api neraka dan masuk ke dalam surganya insya Allah. Jadi seperti itu, karena kemenangan bagi kita atau kesuksesan bagi kita yang utama adalah pada hari akhir, ya karena itulah yang menuju hidup kekal kita. Jadi kita parameternya atau paradigmanya kesuksesan itu adalah hari akhir. Ya, di dunia penting, ya, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kesuksesan yang utama adalah hari akhir. Ya, jadi tadi yang pertama la'alakum tattaqun, ya.
Sambil menunggu ya. Ivan cek dulu WhatsApp-nya. Ya, masih. Nah, Adinar Taufik mungkin. Ya, mungkin masih menunggu Pak Muhli untuk join-nya. Itu yang pertama tadi, ya, dari ayat Al-Qur'annya la'alakum tattaqun, ya. Ya, tadi Pak Muhli menggunakan kata yang menarik juga ya. Jadi recharge ya. Jadi kita recharge. Jadi seperti kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun, tentunya pada saat kita wajar ya semanusia itu secara natural lupa gitu ya. Jadi Ramadan itu saatnya kita untuk kembali merecharge ya, atau Ivan lebih suka kata untuk to recalibrate ya. Nah, alhamdulillah. Oh, dia sudah join lagi, alhamdulillah. Ya, jadi sambil menunggu ya. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi setiap tahun Allah SWT mengizinkan kita untuk merecalibrate. Jadi mengkalibrasi kembali ya tujuan kita, orientasi kita, merecharge seperti Pak Muhli tadi ya, karena sepanjang tahun kita sudah banyak gangguannya ya, dan ibarat kita masuk pemusatan latihan untuk atlet ya, kita selama 1 bulan. Maaf sebentar. Ya. Pak Muhli sudah kedengaran lagi suaranya? Saya mohon maaf ada sedikit kendala. Tidak. Saya mohon di enable. Sebentar, Ivan juga sedang mencari supaya bisa ya. Ya, sebentar lagi Pak Muhli. Ya, insya Allah sebentar lagi kelihatan Pak Muhli bisa share slide lagi. Yes, terima kasih. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. No problem, no problem. Sekalian silaturahmi ini, santai Pak Muhli. Ya, kami lanjutkan. Ya, silakan Pak Muhli. Jadi yang poin nomor 4 adalah mengetahui wajibnya puasa. Jadi pada zaman sekarang, insya Allah, alhamdulillah sudah sangat mudah sekali. Begitu ada orang yang, oh ini sudah masuk Ramadan, maka berita itu akan sangat cepat tersebar. Lain halnya ketika zaman Rasulullah zaman dahulu, pada zaman sahabat juga beda. Mereka harus dapat datang orang dulu baru sudah lihat hilal ya sudah baru Ramadan. Kemudian mengenai kapan masuknya bulan Ramadan, ini saya bawakan beberapa informasi atau dalil. Yang pertama adalah melihat hilal secara langsung, dan ini ada beberapa hadis yang senada. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu, jika kamu melihat hilal, fasumu, maka kalian berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kemudian jika kalian melihatnya lagi, artinya hilal di bulan Syawal, fa'aftiru, maka berhari rayalah, jadi Idul Fitri. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, jika tertutup, baik itu tertutup oleh langit, artinya belum muncul, atau memang tertutup oleh awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Jadi kalau dalam hal ini kita akan masuk bulan Ramadan, sekarang kita berada di bulan Syawal. Kalau sudah tampak hilal, maka langsung puasa, tapi ternyata kalau hilal belum tampak, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Selain melihat hilal langsung, juga bisa persaksian orang yang melihat hilal. Jadi ada hadisnya dari Ibnu Umar juga, taronasu al-hilal, orang-orang melihat hilal. Kemudian fa'akhbartu Rasulullah SAW, lalu aku mengabarkan pada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihat hilal. Fasama wa amarna subisyami. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Sehingga di sini meskipun kita tidak bisa melihat hilal langsung, tapi kalau kita mendengar bahwa ada orang yang sudah melihat hilal, berarti waktu itu sudah masuk bulan Ramadan. Intinya di sini meskipun kita tidak harus benar-benar melihat hilal untuk berpuasa. Gitu. Jadi nanti kita bisa mengikuti pemerintah atau local communities bagaimana nanti di bulan Ramadan, bagaimana nanti bulan Ramadan akan dimulai.
tanggalnya mengikutinya. Untuk prediksi hilal pada bulan ini itu akan akan jadi tanggal 12 April dan kita masuk di daerah wilayah merah ya, atau wilayah ya sekitar merah kalau nggak salah, dan itu kemungkinan akan ada hilal. Jadi kita lihat, mudah-mudahan kita lihat nanti apakah 12 April sudah masuk Ramadan atau belum. Jadi 12 April ini artinya 12 April sore, artinya Ramadan akan puasa 12 April malam sudah mulai. Kalau memang terlihat hilal, maka 12 April malam sudah mulai sholat tarawih dan besoknya kita berpuasa. Tapi kita tetap harus tentu baiknya menunggu bagaimana community di sekitar kita. Kemudian kita bayangkan bahwa hilal sudah muncul dan kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana nih syarat wajib penunaian puasa? Yang pertama adalah sehat, artinya tidak dalam keadaan sakit. Sehingga meskipun dia termasuk sudah 4 syarat yang sebelum terpenuhi, dia beragama Islam, dia berakal, dia balik, dan sudah masuk Ramadan, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa atau sedang sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Ini adalah suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menetap, artinya tidak dalam keadaan bersafar. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Untuk poin nomor 1 dan nomor 2 itu didasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang keadaannya itu sakit atau dia dalam perjalanan, maka dia pada hari itu boleh tidak berpuasa, namun dia harus menggantinya di hari yang lain. Kemudian untuk nomor 3 poinnya, detailnya sangat panjang, intinya yang sudah kami bold. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi beliau mengatakan bahwasanya kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Artinya apa? Pada saat haid, wanita itu tidak puasa kalau dia di bulan Ramadan dan juga tidak sholat. Dalam hal ini, puasa dan sholat hanya puasa yang diqadha, sedangkan sholat tidak perlu diqadha. Kemudian syarat sahnya puasa, yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Dia harus suci terlebih dahulu. Kemudian tidak haid dan tidak nifas ya, ini untuk perempuan. Yang kedua adalah berniat. Dan di bulan Ramadan niat ini sangat krusial, sangat penting sekali. Jadi untuk puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Puasa di bulan Syaban ini barangkali ada yang kita akan berpuasa sunnah, tapi statusnya akan berbeda dengan ketika kita bulan Ramadan dalam hal niat. Mari kita lihat di sini dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu bergantung dari niatnya. Ya, ini sudah sangat jelas sekali. Misalkan orang bolehlah tidak makan, tidak minum, sama seperti melakukan menghindari larangan-larangan puasa. Tapi kalau ternyata niatnya itu bukan untuk puasa, maka tidak dihitung puasa. Sama seperti yang mungkin kita pernah bahas lebih sebelumnya tentang sholat. Orang melakukan gerakan sholat, tapi kalau ternyata niat di awal itu bukan untuk sholat, ya tidak sholat. Barangkali niatnya untuk senam atau apa gitu. Puasa juga sama. Kalau ternyata nggak makan, nggak minum, niatnya hanya untuk diet, ya sudah, berarti dia tidak berpuasa pada saat itu. Niat itu penting. Nah, kapan niatnya? Di sini untuk bulan Ramadan ya, dari Hafsah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malam yajma'is siyam qabla fajr fala siyamalah." Ini sangat tegas sekali. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ini khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan sebelum adzan subuh berkumandang, maka hendaknya kita berniat dulu bahwasanya saya mau puasa Ramadan. Nah, kemudian niatnya kapan? Sekali untuk seluruh puasa Ramadan atau setiap malam? Itu ada perbedaan pendapat, dan mungkin amannya menurut saya setiap hari kita perbarui niatnya untuk puasa Ramadan. Nah, kemudian tentang niat ada juga
perbedaan, tapi di sini saya akan membawakan sebuah kalimat dari Imam Nawawi dari ulama besar Syafi'iyah. La yasihhu as-shaum illa binniyah. Jelas ya, tidak sah puasa seorang kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalb, tapi letak niat adalah dalam hati. Wala yushtaratu an-nutqu bila khilafin, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Kalau menurut beliau masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara ulama. Artinya apa di sini? Yang penting itu kita niat di dalam hati. Jadi meskipun qadarullah, katakanlah ya seseorang lupa niat dilafalkan, tapi ternyata sudah dalam hatinya tuh, ini saya mau puasa Ramadan, berarti insya Allah puasanya tetap sah tanpa perlu diragukan lagi begitu. Dan niat ini akan sangat krusial, insya Allah nanti akan kita bahas di pembatal puasa. Oke, kemudian rukun puasa ya. Rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa dari terbit fajar, itu fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, artinya fajar. Kemudian ketika sudah fajar, sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari. Nah, fajar di sini yang dimaksud adalah fajar shadiq, atau artinya sama seperti awal masuknya waktu sholat subuh. Di sini al-fajru fajroni, fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar shadiq, yang haram saat itu makanan dan halal sholat subuh. Dan yang kedua adalah fajar kadhib, haram sholat subuh dan halal makanan. Jadi kita menunggu fajar shadiq. Ini adalah fajar shadiq sebagai ilustrasi saja. Mungkin bagi kita ada perbedaan waktu sholat subuh. Di sini saya akan sedikit membawakan tentang ini. Jadi sebenarnya perbedaan waktu sholat subuh itu kalau di Indonesia mungkin lagi panas-panasnya begitu ya. Karena Muhammadiyah mengatakan bahwa kita lebih lambat 8 menit dari pemerintah. Sebenarnya hal itu sudah lumrah terjadi. Maksudnya di sini saya ingin garis bawahi bahwa ambillah waktu yang menurut Anda benar. Karena memang di sana terjadi banyak sekali diskusi yang cukup menarik, cukup hebat. Jadi bagi kita orang awam sebaiknya sudah kita ikuti saja. Kalau menurut saya paling gampang kita ikuti saja bagaimana umumnya orang di sini. Tahu saya di sini Isna dia fajar subuhnya seperti ini, sudah ada. Kalau Anda punya software misalkan Muslim Pro, Anda bisa mengesetnya minus 15 derajat seperti yang ada di sini. Jadi kalau kita mengikuti Isna, maka dia pakai ini. Atau di websitenya Muslim MAC ya. MAC juga ya? 15 degree juga ya. 15 degree, yes. Jadi sebaiknya meskipun di tanah air lagi heboh ya, kita orang awam ikuti yang mantap bagi kita. Dan memang kalau sudah ada orang yang ibaratnya memiliki wewenang untuk menentukan itu, ya kita ikuti saja mereka. Dalam hal ini kita di Calgary ada MAC. Nah, sekarang kita masuk di poin yang cukup krusial juga, yaitu pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini sudah jelas dari surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ilal lail. Jadi makan dan minum dengan sengaja termasuk pembatal puasa. Termasuk kalau ada, mohon maaf, selilit gitu ya. Jadi kalau ada sisa makanan sedikit aja, bahasa Jawanya selilit mungkin, itu kalau kita sadar itu ada, maka hendaknya langsung dikeluarkan. Jangan sampai sadar malah tertelan, itu maka batal puasanya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah, man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang terpaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Terpaksa muntah itu misalkan mabuk perjalanan atau mencium bau yang kurang sedap, itu terpaksa muntah, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya sah, tidak perlu diqada begitu. Namun apabila dia sengaja muntah, maka wajib baginya untuk membayar qada. Artinya apa? Puasa pada hari itu batal. Dia harus mengganti dengan puasa di hari yang
lain. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Jadi barang siapa hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukan wanita kalau haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Para wanita menjawab betul. Lalu beliau SAW bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat secara zahirnya memang wanita itu ada liburnya dalam sebulan, termasuk di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah laki-laki keluarnya mani dengan sengaja. Ini hadisnya seperti ini, yatrukut ta'am wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ketika berpuasa seorang hamba itu meninggalkan makan, minum dan syahwat karenaku. Ini dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja, misalkan ihtalam atau mimpi basah? Ya kalau tidak sengaja berarti tidak batal. Ini di sini artinya sengaja. Yang kelima, berniat membatalkan puasa. Jadi di sini Nabi SAW bersabda, wa inna malikul imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Sehingga apa? Ketika orang sedang berpuasa, terus dia, wah yaudahlah puasa saya, misalkan berniat ya, puasa saya tak batalkan saja. Ya sudah, berarti hari itu dia sudah tidak berpuasa lagi. Dan ini sangat krusial. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan sebelumnya, niat dalam ibadah bulan Ramadan, niat itu sangat penting. Tanpa niat, puasa tidak sah. Begitu Anda sudah niat, Anda puasa tengah jalan, Anda berniat batalkan puasa, akhirnya puasanya juga tidak sah. Nah, karena itu memang sebaiknya kita senantiasa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mudah-mudahan dengan hal itu puasa kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak aktivitas, maka puasanya akan mudah. Dan yang keenam adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan, dan ini hadisnya sangat panjang sekali, barangkali nanti kalau materinya di-share bisa dibaca sendiri. Dan ini merupakan pembatalan yang sangat luar biasa konsekuensinya. Karena dia harus kalau dia punya budak, dia harus membebaskan budak. Kalau dia nggak punya, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau ternyata tidak bisa juga, dia harus memberi makan kepada orang miskin sejumlah 60 orang. Jadi ini yang paling berat. Kalau yang lainnya, misal batal, itu sudah dia hanya mengulang. Tapi kalau gara-gara ini berhubungan, maka akibatnya akan sangat luar biasa. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa sewaktu saya kembalikan pada moderator, sehingga mungkin bila ada pertanyaan bisa di moderatori oleh moderator. Jazakallahu khairan Pak Muflih atas materi yang disampaikan mengenai puasa ini. Ya, tadi mungkin sedikit disampaikan oleh Pak Muhli ya, sekedar summary dari yang disampaikan oleh Pak Muhli. Ya, pertama tadi juga sambil menunggu Pak Muhli join lagi tadi, Pak Muhli terima kasih ya. Jadi dari ayat Al-Qur'annya memang puasa ini tujuannya atau fadilahnya keutamanya adalah untuk mencapai takwa ya, la'allakum tattaqun ya, dan takwa itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya, sangat berharga dalam bagi umat Islam ya, karena dengan takwa itu seperti dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan sesuatu yang kita pun tidak menyangka dari mana ya, makroja, jalan keluar, yang seperti tadi hadis Abu Hurairah yang disampaikan oleh Pak Muflih juga ya. Jadi seseorang yang sudah pasrah kelihatannya banyak dosanya, tapi ternyata mendapat rahmah ya. Dan ini dia ya tadi hadis yang berikutnya yang man shoma Ramadan ya imanan wahtisaban. Ya, jadi itu hadis yang sangat penting, yang sangat krusial bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, mengenai mulainya puasa, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kita juga akan atau mungkin ada yang sudah mendapat kalender Ramadan ya, dan seperti tadi Pak Muhli sampaikan juga, kalau hilalnya muncul tanggal 12, berarti kita insya Allah puasa tanggal 13, atau kalau tidak kelihatan ya berarti tanggal 14 mulainya. Kita akan mendengarkan dari MCC ya, MCC mengenai kapan mulainya bulan puasa tersebut ya. Dan mengenai 15 degree rule atau ini, jadi
kita MCC ini untuk fajar, untuk sahur, ya imsak, menggunakan 15 degree rule, ya sudah adopt 15 degree rule. Tapi untuk fajarnya belum. Jadi masih ada ini belum kompak semua. Tapi kalau yang untuk ini, untuk yang di imsaknya sudah 15 degree rule, karena insya Allah lebih aman ya, jadi 15 degree rule. Jadi nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak sudah mendapatkan kalendernya, kelihatan ya waktu imsak dan juga waktu fajar ya. Di awalnya mungkin hanya berbeda 10 menitan, tapi lama-lama berbedanya lumayan jauh juga ya, sampai 40 menit ya. Jadi nanti akan kelihatan ya. Nah, oke. Kelihatannya sudah mulai ada pertanyaan. Pak Mufli, bisa dites suaranya? Kok kelihatannya seperti agak mute? Oke, good. Alright. Oke, ada pertanyaan. Mungkin Ivan bacakan saja ya. Ivan tidak tahu ini harus anonim atau tidak, tapi ada pertanyaan. Ya, beberapa tahun ini puasa summer ya. Jadi kita puasa at least 13 hour ya, 13 jam. Terus saya baikannya nunggu winter baik pendek, gimana itu? Jadi maksudnya gimana pertanyaan beberapa kita, jadi kita puasa biasa, terus saya baikannya nunggu winter PR pendek. Mungkin maksudnya dalam hubungan kodok mungkin ya. Mungkin ya, Evan juga kurang jelas pertanyaan. Direct pertanyaannya begini, beberapa tahun ini puasa kita summer, jadi puasanya 13 jam. Terus saya baikannya nunggu winter biar pendek, gimana hukumnya itu? Mungkin dalam arti kodok ya, kalau misalnya ada yang batal ya, karena ibu-ibu yang bertanya ini. Karena kalau yang puasa Ramadannya tidak bisa menunggu winter ya, kalau pas summer ya summer. Ya, mungkin ini kodoknya. Oh iya, ya konfirmasi kodoknya. Ya, silakan Pak Muhli. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai kodok puasa, itu sebenarnya tidak ada batasan kapan harus dilaksanakannya. Jadi bebas. Kalau misalkan mau menunggu winter, ya sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Boleh saja menunggu winter. Cuman kan kadang kita harus mempertimbangkan. Kita diberi pemberian Allah Subhanahu wa taala, mau ganti puasa kapanpun silakan, terserah. Tapi juga kita harus sadar bahwasanya umur itu kita tidak ada yang tahu. Jadi sebelum winter sampai kita sudah sudah wafat terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya puasa disegerakan, tapi kalau memang ternyata sangat payah, itu ya sudah bisa diundur ke winter. Mudah-mudahan dengan itu ibaratnya ada uzur, kita ke winter saja begitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan follow up Pak Muhli. Ini mengenai puasa yang 6 hari di bulan Syawal, vis-a-vis atau dihadapkan dengan puasa yang barusan pertanyaannya winter. Jadi kalau begitu baiknya bagaimana Pak Muhli, antara puasa yang 6 hari itu atau puasa mengkodok dulu? Oke. Jadi kalau mengenai hal itu, memang kalau masalah puasanya ini harus dikodok dulu baru Syawal atau bisa langsung Syawal, itu kan ada khilaf di antara ulama. Memang sebaiknya ideal ya, kita bicara ideal, itu setelah puasa Ramadan selesai, kalau ada bolong ya sudah dilengkapi terlebih dahulu. Setelah lengkap puasa Ramadannya baru puasa Syawal. Itu idealnya. Tapi kan kalau kondisi kita kadang semakin kesini nanti Syawal tuh semakin berat. Iya. Jazakallah khairan Pak Muhli. Bimo mungkin sudah angkat tangan? Iya, biasanya nggak pernah nanya, jadi mumpung ada kesempatan. Alhamdulillah. Dia mau nanya. Ya, jazakallah khairan. Pertama, Mas Mufli udah bagi-bagi ilmunya sore atau malam hari ini untuk kita semua. Tadi kan disampaikan soal yang membatalkan puasa tadi ya. Saya terutama cuma pengen menegaskan yang soal kalau misalnya muntah tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mulai puasa gitu kan, kayak normal pagi biasa mulai puasa, terus misalnya sometime during the day gitu kan, kayak misalnya entah tengah hari atau gimana, misalnya kayak entah masuk angin kah atau dehidrasi atau gimana gitu, mungkin karena for whatever reason gitu, dan mungkin dia intinya nggak enak badan lah gitu, terus dia jadi muntah gitu, itu nggak termasuk membatalkan gitu, Mas Mufli atau gimana? Silakan diklarifikasi. Atur suhun.
kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai muntah itu ada hal yang sangat menarik. Di situ disebutkan bahwasanya kalau ternyata tidak sengaja muntah, termasuk terdehidrasi, masuk angin atau apa namanya hal-hal yang lainnya, jadi tidak sengaja muntah, maka tidak batal. Kalau muntah berarti batal. Sebenarnya cara gampangnya itu sengaja muntah itu artinya ya kita tahu ya bagaimana cara biar muntah. Kalau dulu zaman kecil itu biasanya masukkan jari ke mulut itu langsung muntah. Nah seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka insya Allah puasanya tidak batal. Oke. Artinya. Terus Mas. Keren Bimo. Ya, ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak pertanyaan untuk Pak Muhli mengenai puasa? Pak Muhli tadi ini sambil menunggu ya. Tadi menarik juga Pak Muhli ini menyatakan bahwa puasa ini untuk mereset ya kata yang dipakai ya atau maaf merecharge ya kata yang dipakai ya. Jadi tadi kita sambil menunggu Pak Muhli join juga kita bicarakan ya. Jadi puasa ini sepertinya kita istilahnya tuh jadinya komitmen kita terhadap din kita Islam ini dikuatkan lagi ya, paling tidak setiap tahun satu kali di bulan Ramadan ya. Mbak Ana, kalau yang mau langsung bertanya juga silahkan ya. Barusan Ivan lihat sepertinya ada yang mau sudah dibuka mic-nya ya. Silakan kalau ini bisa angkat tangan, bisa langsung bertanya. Ya begitu Pak Muli ya. Jadi bulan puasa memang merupakan waktu bagi kita untuk mereset atau merecharge kembali ya. Jadi setelah 11 bulan kita lepas, kemudian kita kembalikan ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebentar ya. Oke, ada pertanyaan di sini yang langsung Pak Muhli. Bagaimana hukum orang yang seperti tadi kata Pak Muhli kan umur kita juga tidak tahu ya. Bagaimana ya kalau yang masih ada hutang puasa kemudian meninggal? Oh iya, menarik sekali itu. Saya juga lupa menyampaikannya. Jadi begini, ketika misalkan seseorang dia memiliki hutang puasa, lalu hutang itu belum terselesaikan lalu meninggal. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama bila ternyata kondisi pertama, bila seseorang itu ternyata meninggalkan puasa karena memang dia sudah sakit parah, lalu tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi akhirnya karena misalkan dia bermula awal sakit di awal Ramadan, semakin lama semakin parah selama Ramadan, itu artinya dia tidak puasa dan ternyata misalkan beberapa hari sebelum Ramadan meninggal, berarti kan dia seakan-akan punya hutang puasa dari awal Ramadan sampai dia meninggal. Nah kalau ternyata kondisinya seperti itu, maka ahli waris tidak perlu membayarkan hutangnya. Jadi kalau memang ternyata seorang yang tidak ada harapan untuk sembuh dan akhirnya meninggal di bulan Ramadan, dia punya hutang Ramadan, maka tidak perlu dibayarkan oleh ahli waris. Namun kasus kedua, ada seorang misalkan dia tidak puasa karena musafir, katakanlah begitu. Dia punya hutang puasa misalkan 2 hari atau 3 hari. 3 hari katakanlah karena musafir. Nah setelah dia selesai musafir, dia bisa berpuasa. Kemudian ternyata setelah selesai Ramadan tidak juga kunjung dibayar utang puasanya. Kemudian qadarullah, Allah mengangkatnya dari dunia, artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia masih punya hutang Ramadan. Dalam hal ini ahli warisnya sebaiknya membayarkan hutangnya. Ahli waris siapa? Ya siapa saja yang termasuk ahli waris boleh membayarkan hutangnya. Boleh satu ahli waris, boleh juga didistribusikan kepada beberapa ahli waris. Sehingga misalkan kalau ke satu ahli waris kan berarti satu orang ini berpuasa 3 hari untuk membayarkan puasa si fulan tadi yang meninggal. Tapi kalau didistribusikan kalau 3 orang berarti 1 orang 1. Demikian. Mudah-mudahan bisa jelas. Jadi kalau misalnya sudah masuk bulan puasa, kemudian ada mengalami terminal illness, ya, jadi sakitnya itu jadi tidak perlu digantikan ya. Tapi kalau misalnya karena safar atau begitu, kemudian meninggal sebelum sempat mengganti, ahli warisnya
menggantikan puasa. Itu menggantikan puasanya puasa atau fidyah boleh? Tergantung apa namanya penyebabnya tadi. Karena puasa ini digantikan fidyah atau apa namanya puasa itu kan tergantung penyebabnya. Kalau safar jelas di Quran jelas puasanya harus diganti dengan puasa. Jadi berarti amal. Jadi ketika ahli berpuasa ya niatnya ini saya menggantikan puasanya si fulan yang sudah meninggal. Gitu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan berikutnya mengenai puasa yang 6 hari, Pak Muhli di bulan Syawal ya. Bolehkah membayarkan puasa nazar pada waktu puasa 6 hari? Apakah murni niat puasa? Jadi mungkin sepertinya pertanyaannya ini ya, ada di niatnya ada dua ya, sudah ada nazar, kemudian mau puasa 6 hari juga, tapi bolehkah digabungkan atau tidak gitu? Mungkin maksudnya. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita mari klasifikasikan dulu ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau ibadah wajib, maka dia tidak bisa digabungkan niatnya. Jadi kalau puasa Ramadan ya sudah, puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan bertepatan di hari Senin. Ya nggak bisa digabungkan, saya mau puasa Ramadan dan puasa Senin Kamis, tidak bisa. Jadi kalau wajib tidak bisa digabungkan. Tapi kalau sunnah itu bisa digabungkan. Misalkan kita puasa Syawal 6 hari. Bertepatan setelah 1 harinya masuk di hari Kamis. Waduh, saya berarti puasa Senin Kamis saja. Atau bertepatan di 3 Ayyamul Bidh. Jadi berarti saya puasa Syawal dan Ayyamul Bidh. Itu bisa. Nah, sekarang kita lihat puasa nazar itu dia hukumnya wajib atau tidak. Nazar ya maksudnya ya. Betul. Jadi yang saya pahami nazar itu kan akhirnya jadi wajib kalau ternyata apa yang dinazarkan itu sudah tercapai. Dari sini kita bisa lihat puasa nazar itu hukumnya wajib level atas, sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah level di bawahnya. Berarti dari sini nggak match gitu. Jadi nazarnya harus sendiri dan puasa Syawalnya harus sendiri. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Bisa kalau klarifikasinya. Jadi karena nazar itu berarti sudah bersumpah berjanji akan melakukan sesuatu, ya harus dibayar. Jadi levelnya meningkat jadi wajib gitu maksudnya ya. Sedangkan puasa 6 hari walaupun tinggi pahalanya, tetapi levelnya sunnah. Jadi harus bayar yang wajib dulu. Oke. Bisa kalau Heron Pak Muhli. Demikian. Oke, sebentar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan kalau ada yang pertanyaan bisa mengacungkan tangan atau dibuka mic-nya langsung, insya Allah. Yang mau pertanyaan anonim juga silakan bisa ditulis ya sendiri. Oke, mungkin ini masih follow up pertanyaan tadi mengenai yang keluarga yang meninggal ya. Seandainya keluarga yang ditinggalkan tidak mengetahui bahwa yang meninggal punya hutang puasa, terus bagaimana hukumnya? Ini menarik sekali ini. Jadi ini sudah kaitannya dengan waris mewarisi. Menarik, utang dan utang piutang kan. Jadi dalam hal ini ya kalau tidak tahu ahli warisnya, kalau ternyata yang meninggal itu punya utang puasa, ya tidak berkewajiban untuk membayarkannya. Ya, karena dia juga tidak tahu kan. Kita tahu bahwasanya kalau orang tidak tahu berarti dia tidak terkena beban kewajiban tersebut. Sehingga memang amannya kalau ternyata kita punya utang apapun itu, baik utang uang atau utang puasa termasuk, maka kalau bisa memang dicatat atau setidaknya ada yang tahu begitu. Sehingga misalkan ternyata kita meninggal itu ada yang mengetahui informasi tersebut. Seperti itu. Bisa kalau Pak Muhli. Ya. Bahkan ada imam Pak Muhli dan bapak-bapak ibu-ibu sekaliannya di Kagari ini yang sangat menganggap penting masalah waris itu ya. Jadi disebutkan bahkan menurut beliau salah satu hal yang dilupakan ya oleh umat Muslim ya adalah yang paling pertama kali terlupa adalah menulis ahli waris tersebut ya. Jadi ada beberapa pendapat ya yang menyebutkan itu wajib sebetulnya harus memiliki waris itu ya, menulis. Jadi mungkin di Kagari ini kalau ibu-ibu mungkin kamu keras beberapa imam yang berpendapat demikian ya. Jadi kadang-kadang kalau bertemu dan sudah mulai akrab, mereka bertanya, by the way sudah nulis harta waris belum? Biasanya kita kan kalau nulis harta waris kesannya sudah kayak mau meninggal aja.
Kaget ditanya, udah nulis harta waris belum? Kertas. Tapi benar juga Pak, karena kan kita nggak tahu. Iya, jadi itu ada beberapa yang Ivan tahu itu imam-imam di Kagari. Tapi bertanyanya mungkin pada saat mereka sudah menganggap akrab dengan kita atau oke, ya mereka bertanya bagaimana. By the way sudah punya nulis ahli waris karena penting gitu. Itu kan sesuatu yang terlupa. Sering pendapat beliau yang paling pertama menurut ulama yang rule dalam Islam yang completely dilupakan paling pertama itu menulis ahli waris, ya. Nah, tentunya bukan tadi menyambung ke pertanyaan tadi, mungkin bukan hanya dari sisa uang saja ya, tetapi ini hutang juga ya. Hutang bisa dalam bentuk hutang uang ya, atau hutang puasa. Jadi mungkin ada sebaliknya ditanyakan ya. Dan mungkin di hadisnya hutang uang yang mungkin Pak Mukhli bisa klarifikasi. Tapi ada ya kejadian riwayat Rasulullah SAW tidak mau membayarkan gitu, mensolatkan maaf. Seseorang karena belum membayar hutangnya. Bahkan sudah dibawa kalau nggak salah ke Masjidil Nabawi, Rasulullah SAW bertanya, apakah punya hutang? Punya hutang sedikit, dan Rasulullah tidak mau. Terus katanya ada sahabat yang oke, saya akan bayarkan. Kemudian baru Rasulullah SAW mensolatkan. Tapi kemudian besoknya ditanya lagi oleh Rasulullah, sudah dibayar belum? Sudah dibayar belum? Jadi ada riwayat seperti itu ya Pak Muhli. Iya, betul. Oh, hutang itu hal yang sangat berat. Hubungannya dengan ya harus diselesaikan dengan baik kalau hutang. Ya, jadi katakanlah ada dosa yang ada 3 kategori dosa ya. Dosa kepada Allah itu berat, tapi masih bisa dimaafkan dengan rahmat Allah tadi seperti penulis sampaikan di hadisnya ya. Kemudian dosa kepada manusia, sesama manusia harus meminta maaf langsung ya. Dan hutang ya harus dibayar. 3 kali. Dan yang terakhir kedua ini yang Allah SWT tidak bisa membantu ya, bukan tidak bisa dalam arti tidak mampu, Allah SWT Maha Kuasa, tetapi kita diwajibkan untuk menyelesaikannya ya, karena ini berhubungan dengan muamalah. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan, barangkali masih ada pertanyaan lain. Nambahin aja Kang Irfan, cuma apa namanya, jadi ternyata mungkin bisa di-convert juga mungkin sama Mas Mufi, Kang Irfan. Di dalam Al-Quran pun sebenarnya ayat terpanjang dalam Al-Quran itu mengatur soal hutang piutang kalau nggak salah gitu. Jadi ya again underscore betapa pentingnya kan untuk ya kita resolve itu kan masalah hutang piutang itu di dunia itu. Iya, betul. Iya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, bagi ada pertanyaan yang mau anonymous silakan langsung, maaf, kalau yang mau anonymous silakan send message ke Irfan, nanti Irfan bacakan insya Allah. Ya. Sementara dari Facebook juga tidak ada pertanyaan, dari YouTube ya. Oke. Ya mungkin sedikit sambil menunggu ya ibu-ibu bapak, pertanyaan dari ibu bapak-bapak mengenai taraweh ya. Jadi di Kagari ini unlike last year, insya Allah akan ada taraweh ya. Akan ada taraweh, tapi memang tergantung kapasitas masjid, dan Alberta Health itu sangat ketat ya. Jadi untuk Southwest Masjid itu kapasitasnya sudah ditentukan oleh ETHS 176 di dalam. Kalau cuaca bagus di luar boleh yang tahan, tapi ada batasnya juga di luar ya. Dan seperti sudah dilaksanakan dalam Jumat Minggu yang barusan ya, yang baru lalu, Alberta Health mewajibkan kita menutup atau mengunci pintu ya. Jadi yang telat ditutup pintunya. Kalau sudah ada counternya 176 pintu ditutup ya, dan kita tidak diizinkan untuk melakukan 2 kali. Jadi sementara ini kalau di Southwest Masjid 176, dan mungkin ada hall-hall lain yang MCC MAC akan mencoba untuk menyewa hall ya. Oke, sebentar ya, ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya sekarang topiknya puasa ya, tapi kalau mulai ada pertanyaan yang related, misalnya zakat juga mungkin bisa disampaikan ya. Nanti kalau bisa tidak dijawab sekarang, mungkin akan disampaikan lain waktu. Nah, pertanyaan berikutnya masih mengenai puasa, Pak Muhli ya. Tetapi ini puasa sunnah ya, puasa Daud ya. Bolehkah dimulai pada hari Jumat? Pertanyaannya bolehkah akan dimulai hari Jumat? Ya, jawaban sederhananya boleh.
puasa Daud itu boleh dimulai pada hari apapun, karena memang puasa Daud itu akan berjalan sepanjang waktu semampu kita begitu. Betul. Jadi baik dimulai hari apapun, baik di hari Jumat atau di hari yang lain. Karena toh katakanlah misalkan mulainya selain hari Jumat, tapi pasti nanti akan ketemu dengan hari Jumat. Jadi memang sebenarnya hari Jumat itu memang ada larangan berpuasa di hari Jumat. Itu kan kalau hari Jumat sendiri dan tidak ada alasan lainnya. Jadi kalau ada alasan yang lainnya, misalkan puasa Syawal atau puasa Daud, puasa 3 hari, gitu, itu sepaham saya boleh untuk berpuasa. Jadi tidak masalah. Mulai hari Jumat boleh, atau di hari yang lain juga boleh, karena toh nanti akan kena di hari Jumat juga, gitu. Terima kasih. Terus bagaimana pertanyaan lanjutannya Pak Muhli, katanya niatnya bagaimana Pak Muhli? Niat, apakah ada niat khusus gitu puasa Daud atau bagaimana? Mengenai puasa Daud kan termasuk puasa sunnah. Jadi niatnya itu lebih ringan dibanding puasa Ramadan yang sangat strict. Jadi kalau mau puasa Daud, ya begitu kita hari ini mau puasa Daud, kita sahur, ya sudah, saya ingin berpuasa Daud, niat dalam hati saya puasa Daud. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, berarti setelah hari ini berpuasa, berarti besok saya tidak akan berpuasa. Namun besoknya lagi sebisa mungkin diupayakan untuk berpuasa. Kemudian niatnya lagi, saya mau puasa Daud. Itu terus. Okay. Mungkin kalau dari dimensi lain Pak Muhli, kalau puasa Ramadan tadi kan niatnya mungkin, Evan juga tidak tahu ya arah pertanyaannya kemana, tapi mungkin ada angle pertanyaan lain di sini. Bagaimana kalau seperti riwayat Rasulullah gitu, sudah pagi tapi tidak ada makanan, oke hari ini saya puasa. Kalau Ramadan kan tadi harus sebelum fajar berniat berpuasa, atau amannya Syafi'i boleh misalnya walaupun dari awal puasa, sebulan sebelumnya kita niatkan sepanjang bulan, kemudian tiap hari di-renew. Kalau puasa Daud, ini kalau misalnya tiba-tiba ada ilham untuk puasa Daud jam 6 pagi, bagaimana Pak Muhli? Ya betul seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi pembedaan antara niat puasa Ramadan dan puasa Daud itu di hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi ada hadis yang mengatakan, wah tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah SAW, ya sudah, kalau gitu saya akan berpuasa. Karena puasa Daud juga termasuk puasa sunnah, ya tidak apa-apa. Misalkan jam 6 baru niat, ya setelah subuh gitu, baru niat aja lah, saya mau puasa Daud aja. Ya silakan dilanjutkan puasanya. Artinya setelah itu, sebelum niat sudah tidak melakukan larangan puasa ya. Jadi misalkan setelah subuh jam 6 ya belum makan, belum minum. Baru kemudian saya niat berpuasa Daud, ya sudah dilanjutkan. Nah kemudian besok tidak perlu puasa, besoknya lagi mulai niatnya pergi dari subuh, karena tahu bahwa saya mau puasa Daud, berarti saya ya sudah harus sahur dan segala macam gitu. Kalaupun ternyata toh sahurnya miss, ya terserah, mau dilanjutkan boleh, mau dibatalkan boleh, karena ini sunnah ya. Sunnah, ya. Oke. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak ya, puasa Daud itu adalah puasa every other day istilahnya ya. Jadi every other day, kalau Senin Kamis kan puasa setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Sambil menunggu pertanyaan ya, mungkin ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab halabe ramah tamah ya. Jadi puasa Daud ini setiap gantian ya, kalau sekarang mulai niat misalnya, oke, saya puasa Daud sekarang, besoknya lagi enggak, besoknya lagi puasa, seperti itu. Tapi ini ada riwayatnya, ada orang atau sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ingin berpuasa ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan puasalah 3 hari ya, jadi di tengah bulan Ayyamul Bid ya, seperti sekarang ini nih ya, jadi 14, 15, 16 ya. Oh saya masih bisa lebih dari situ. Oke, kalau gitu puasa Senin Kamis. Oh saya masih bisa lebih dari itu. Oke, kalau gitu puasa Daud, tapi jangan lebih dari itu. Ya, kalau Rasulullah berbeda ya, tapi kalau untuk yang bukan Nabi, yang paling maksimum itu puasa Daud. Dan sahabat itu diriwayatkan pada masa tuanya berkata ya, jadi agak regret gitu loh, seperti itu gitu, bernafsu seperti itu, karena pada saat dia tua ya, umurnya bertambah, agak berat puasa Daud itu. Tetapi hadis ini juga menunjukkan bahwa resolutnya para sahabat ya. Jadi para sahabat itu kalau berniat melakukan sesuatu itu terus
ya, nggak apa istilahnya, nggak puasa Daud 1 bulan, kemudian bulan berikutnya lupa karena terlalu berat. Makanya yang bagus itu step by step ya. Apalagi dalam kondisi kita di belahan utara ini berat ya puasa kalau saat-saat tertentu. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita dan lebih baik sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Oke, sebentar Ivan cek ya kalau masih ada pertanyaan lain. Kelihatannya tidak ada lagi. Mungkin kita bisa sebentar ya. Mungkin sebentar double cek di website atau di Facebook barangkali ada pertanyaan. Sebentar. Coba ditanya dari YouTube juga. Ya, oke. Ya, kemungkinan pertanyaannya sudah selesai. Jadi begitu mungkin materi kita pada sore hari ini, sore malam hari ini, alhamdulillah kita disampaikan oleh Pak Muhli mengenai puasa. Insya Allah memberikan sedikit gambaran ya atau salah satu step persiapan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KRI datang ke halaqah ini juga salah satunya berniat untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya ya, dan insya Allah puasa Ramadan kita ini pada saat kesempatan ini adalah puasa yang Ramadan yang sebaik-baiknya bagi kita. Insya Allah pertama-tama tentunya kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan berkah untuk mencapai puasa ya, Allahumma balikna Ramadan ya, hanya setengah bulan lagi ya. Sekarang sudah 15 malam 15 Sya'ban ya, jadi ya tak terasa ya waktu bergerak insya Allah. Demikian materi kita pada malam hari ini yang mengenai puasa. Kita sudah membahas puasa Ramadan dan beberapa puasa sunnah ya. Hanya mungkin sedikit tadi Ivan coba share screen-nya ya. Ini kalau mungkin kelihatan ini adalah apa namanya jadwal Ramadan yang kita share ya dari Indonesia, dari masyarakat Muslim Indonesia di Kagari ya. Jadi bisa dilihat di sini imsaknya ada waktu yang merah ini, kemudian ada fajar ya. Kalau di Indonesia standar ya 10 menit sebelum fajar imsak ya. Tapi kalau ini kita lihat hati-hati ya, pada Mei 12 itu perbedaannya mencapai hampir 40 menit ya. Dan yang imsak ini berdasarkan hukum yang 15 degree seperti yang disampaikan oleh Pak Muhli tadi ya. Insya Allah sudah disampaikan tadi ya. Terima kasih karena dengan kita semua insya Allah kita akan menambah pengetahuan kita untuk puasa nanti sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jazakallahu khairan Pak Muhli, dan juga jazakumullahu khairan untuk ibu-ibu, bapak-bapak atas pertanyaannya dan partisipasinya. Oke,